Mereka telah pindah ke sebuah kedai minum di sudut pasar. Kakek Mengku mentraktir Pakualam dan Kedasi. Kedai itu sepi, hanya mereka bertiga yang duduk di situ. Kakek Mengku memesan teh daun kelor dan merekomendasikan minuman itu kepada 2 orang tamunya. Ini minuman sehat ala timur, anak mas. Di kampung ini, para petani mengembangkan tumbuh-tumbuhan tertentu sebagai minuman atau makanan sehat. Jadi, cobalah. Pakualam dan Kedasi setuju. Mereka memesan teh daun kelor hangat. Pelayan segera ke belakang menyiapkan. Jadi, anak mas, pertanyaan anak mas tadi betul. Memang ada kekuatan ekonomi besar penopang kekuasaan di masa itu. Bahkan di masa sekarang, hal itu memang sulit dihindari. Kekuasaan selalu mencari penopang para pemegang kekuatan ekonomi. Sebaliknya, pemegang kekuatan ekonomi juga mencari penguasa untuk mengamankan bisnisnya. Pelayan datang membawa 3 cangkir dan sebuah poci gerabah yang didesain khusus agar suhu air panas di dalamnya bisa bertahan lama. Perbincangan jeda sejenak sebelum kakek Mengku kembali melanjutkan. Gerombolan Lowo Ijo dan kakek Sugiono Sepuh tentu juga berada di balik kekuatan ekonomi itu. Kami menyebut para pemegang kekuatan ekonomi itu dengan 10 buaya. 10 buaya? Serentak Pakualam dan Kedasi menggumam. Kedasi heran, selama 1 tahun di kampung X, dia belum mendapatkan cerita tentang 10 buaya. Hari ini, sekonyong-konyong seorang kakek tua pedagang sayur menceritakan tentang 10 buaya. Kalau benar, betapa besar informasi ini dan betapa kakek ini bukan pedagang sayur sembarangan, pikirnya. Istilah itu berasal dari legenda di Alas Mentawok ini, bahwa ada sebuah rawa-rawa di bagian utara sana, tidak jauh dari jalur Sigidang, jalan utama untuk melintasi Alas Mentawok ini. Di rawa-rawa itu ada 10 ekor buaya yang sangat ditakuti. Buaya-buaya itu sangat galak. Mereka akan menerkam siapa saja yang mendekat ke rawa tanpa ampun. Di pinggir rawa itu ada tanah lapang yang biasanya digunakan oleh para kabilah untuk beristirahat bermalam. Tempat itu dipilih karena memang satu-satunya lokasi yang memungkinkan untuk bermalam di tengah hutan rimba ini. Meskipun berbahaya, mereka, para anggota rombongan dalam kabilah, bisa melakukan hajat pribadi di situ. Mereka juga bisa mandi dengan mencari lokasi yang airnya bersih. Bahkan, beberapa titik bisa digunakan untuk menambah bekal air minum. Kakek Mengku melanjutkan. Para kabilah yang ingin melintasi Alas Mentawok tidak memiliki pilihan lain untuk bermalam, kecuali di tanah lapang tepi rawa itu, dengan resiko harus waspada dengan ancaman buaya. Ada yang bilang bahwa buaya-buaya itu didatangkan oleh gerombolan Lowo Ijo dari Muara Kali Opak untuk mengganggu atau menakut-nakuti para kabilah, atau agar gerombolan ini mudah menemukan targetnya untuk dirampok, tapi kita tidak pernah tahu benar tidaknya. Nah, maka penduduk kemudian menamakan para penguasa ekonomi itu sebagai 10 buaya. Apakah sekarang 10 buaya itu masih eksis di kampung X, kek? Tentu saja masih, anak mas. Tidak mungkin menghilangkan mereka. Kekuasaan dan kekuatan ekonomi pasti saling berkelindan. Karena itu, upaya yang dilakukan bukanlah menghabisi mereka, karena jika berniat menghabisi, maka orang itu akan digulung lebih dulu.
Maka yang dilakukan adalah memperbanyak jumlah pemegang kekuatan ekonomi dan memperbanyak variasinya. Bagaimana caranya, Kek? Tentu sulit menghadapi 10 buaya itu dan mengendalikan mereka. Kakek Mengku tersenyum, dia menyeruput tehnya. Maka dari itu anak mas, dibutuhkan pemimpin yang memiliki kekuatan lahir dan batin, pemimpin yang bukan ditakuti tapi disegani, bukan karena material di luar dirinya, tapi karena pembawaan dirinya yang memang dikaruniai Tuhan karisma dan membuat orang tidak akan merasa perlu menolak apapun yang dia katakan. Sebab setiap orang mengerti bahwa pemimpin itu tidak memiliki kepentingan pribadi apapun kecuali untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di kampung X. Warga kampung memanggilnya dengan Mr. X1. Suatu pagi Mr. X1 memanggil pimpinan dua golongan besar di kampung X. Mereka adalah golongan kebangkitan ilmuwan dan golongan pengikut suci. Kedua golongan itu merepresentasikan separuh lebih warga kampung X. Mr. X1 mengatakan kepada pimpinan kedua kelompok tadi, apakah bersedia jika akan diberikan kewenangan untuk mengelola beberapa titik tambang dan sumber daya alam lain. Ketika mendengar keduanya setuju, maka Mr. X1 menjelaskan aturan pengelolaan agar ada jaminan bahwa hasilnya benar-benar digunakan untuk mensejahterakan warga kampung X, paling tidak bagi anggota kedua golongan tadi. Dengan demikian, pemerintah kampung X telah berkolaborasi dengan golongan ini untuk membantu menyelesaikan persoalan yang ada. Langkah kedua, Mr. X1 memanggil ke-10 buaya itu. Mereka diajak ngomong, diskusi dari hati ke hati bahwa akan lebih baik bagi mereka untuk tumbuh bersama, bukan menguasai semua. Mereka juga diminta melakukan beberapa program yang akan meningkatkan daya beli masyarakat. Pakualam dan Kedasi mendengarkan dengan seksama. Syukurlah mereka menerima, meskipun sebenarnya Mr. X1 juga memiliki rencana lain jika mereka menolak. Salah satunya, mereka tidak akan pernah diizinkan keluar dari ruangan itu sebelum menandatangani perjanjian yang disodorkan. Tapi, semua berjalan dengan lancar tanpa perlu paksaan. Dengar-dengar, Mr. X1 memiliki semacam sihir putih untuk membuat mereka mengikuti permintaannya. Kami ingin